1040737 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Saya di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya yaitu manajemen operasi yang diampu oleh Bapak Vicky F. Sanjaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen proyek. Manajemen proyek adalah suatu proses manajemen pada suatu proyek dari awal hingga akhir proyek agar tujuan proyek tercapai dengan baik, tepat waktu, sesuai mutu yang disyaratkan dan sesuai biaya yang disediakan. Kemudian di sini juga fungsi manajemen proyek adalah untuk mencangkup scoping yang menerangkan tentang batas-batas dari suatu proyek. Terus perencanaan atau planning mengidentifikasi tugas apa saja yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu proyek. Kemudian perkiraan atau estimation atau di sini maksudnya adalah masing-masing tugas yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu proyek harus diperkirakan. Kemudian di sini juga ada manajemen proyek memiliki sejumlah tujuan, diantaranya yaitu menyelesaikan tepat waktu pada manajemen. Menyelesaikan tepat waktu di sini maksudnya pada manajemen waktu ditentukan lini masa yang berisi kapan suatu kegiatan harus dimulai dan kapan harus selesai. Dengan adanya hal tersebut, proyek akan selalu dimonitor supaya dapat selesai dalam waktu yang telah ditentukan. Kemudian pengawasan seperti ini juga melancarkan pengerjaan proyek. Kemudian menjaga anggaran. Di sini maksudnya adalah anggaran adalah merupakan salah satu aspek yang dikaji dalam manajemen ini. Dengan pengkajian tersebut akan dicari jumlah anggaran seminimal mungkin tetapi masih dapat menunjang tercapainya kinerja suatu proyek yang telah ditentukan di awal, sehingga kegiatan proyek tersebut berjalan secara efektif dan efisien. Kemudian juga menjaga kualitas. Sebagaimana telah disinggung pada poin sebelumnya, kriteria proyek yang ditentukan di awal harus tercapai. Artinya manajemen proyek juga membuat standar kualitas dari suatu proyek sehingga ia tidak dikerjakan secara seenaknya saja. Kemudian melancarkan proyek. Di sini pada akhirnya, proyek yang ideal adalah proyek yang selesai sesuai dengan perencanaan awal, baik dari segi waktu, anggaran, maupun kualitas. Manajemen ini mampu membantu pengerjaan proyek supaya selesai dengan lancar sesuai dengan perencanaan awal. Kemudian, contoh dari manajemen proyek di lingkungan sekitar kita yaitu proyek konstruksi. Seperti contohnya adalah pembangunan gedung, jalan raya, jalan tol, jembatan, pabrik, jalur transportasi, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga proyek manufaktur. Contohnya adalah kegiatan menciptakan sebuah produk atau jasa baru yang dimulai dari tahapan perencanaan hingga produksi. Kemudian di sini ada juga indikator keberhasilan suatu proyek. Indikatornya dapat diukur dari 4 aspek berikut ini, yaitu waktu pelaksanaan pekerjaan, kemudian kualitas hasil pekerjaan, kemudian biaya pelaksanaan, dan keselamatan kerja. Kemudian materi yang akan saya bahas yaitu peramalan atau forecasting. Di sini maksudnya adalah suatu seni. Di sini pengertiannya adalah suatu seni dan ilmu pengetahuan dalam memprediksi peristiwa pada masa mendatang. Peramalan akan melibatkan pengambilan data historis atau penjualan tahun lalu dan memproyeksikan mereka ke masa yang akan datang dengan model yang matematis. Kemudian metode forecasting juga dibagi menjadi 2, yaitu peramalan secara kuantitatif dan peramalan secara kualitatif. Peramalan secara kualitatif maksudnya di sini adalah peramalan yang menggunakan pendapat atau analisis yang preskriptif. Sementara itu, peramalan kuantitatif yaitu peramalan yang berkaitan dengan hitungan matematis. Kemudian ada juga metode lain yang digunakan dalam menentukan peramalan di sini, yaitu pertama, metode naif adalah metode yang menggunakan probabilitas untuk memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya.
Terus kelemahan dari metode naif ini tidak berlaku jika probabilitas kondisional adalah nol. Di sini maksudnya apabila nol maka probabilitas prediksi akan bernilai nol juga dan juga mengonsumsikan variabel yang bebas. Kemudian yang kedua yaitu moving average atau rata-rata bergerak merupakan suatu metode peramalan yang menghitung rata-rata suatu nilai runtutan waktu dan kemudian digunakan untuk memperkirakan nilai pada periode selanjutnya. Kelemahan metode rata-rata bergerak yaitu kurang akurat untuk memfleksikan tren data terbaru, membutuhkan banyak data di masa lampau, dan lambat untuk merespon perubahan data yang sering terjadi di pasar. Kemudian yang ketiga adanya yaitu metode penghalusan eksponensial atau sering juga disebut exponential smoothing. Di sini maksudnya adalah suatu tipe teknik peramalan rata-rata bergerak yang melakukan penimbangan terhadap data masa lalu dengan cara eksponensial sehingga data paling akhir mempunyai bobot atau timbangan lebih besar dari data sebelumnya dalam rata-rata bergerak. Kemudian kelemahan dari metode ini yaitu adanya tingkat keraguan yang tinggi apabila metode tersebut digunakan pada peramalan jangka panjang. Kemudian penggunaan dalam peramalan harus benar-benar memperhatikan nilai konstanta pemulusan agar hasil peramalan dapat lebih akurat. Kemudian materi yang ketiga yaitu kendali mutu atau yang bisa juga disebut dengan quality control adalah suatu proses penelitian produk selama proses produksi untuk memperoleh standar kualitas yang ditentukan. Kendali mutu atau control quality yaitu mencakup pengawasan, uji tes, dan memeriksa semua proses produksi yang terlibat dalam produksi suatu produk. Kemudian, pengendalian kualitas atau quality control sangatlah penting karena dapat menentukan keberhasilan tidaknya suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Kemudian, quality control juga akan memastikan bahwa produk yang dikembangkan memiliki kualitas yang baik serta terbebas dari error ataupun bug. Karena kualitas menjadi kunci utama agar produk dikenal dan dipercaya masyarakat yang luas. Jika kualitas yang buruk, maka perusahaan atau produk yang diproduksi tersebut akan ternilai jelek pada masyarakat atau konsumen. Kemudian ada juga tahap-tahapan dan langkah-langkah pengendalian kualitas. Yang pertama yaitu menetapkan standar. Di sini maksudnya yaitu menentukan standar biaya kualitas atau cost quality, standar kualitas kerja atau sering disebut performance quality, standar keandalan yaitu reliability quality yang diperlukan untuk produk tersebut. Kemudian yang kedua yaitu menilai kesesuaian, yaitu membandingkan kesesuaian dari produk yang dibuat atau jasa yang ditawarkan terhadap standar-standar yang telah ditentukan. Kemudian tiga, bertindak bila perlu mengoreksi masalah-masalah dan mencapai penyebabnya melalui faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap produk-produk yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Kemudian yang keempat yaitu merencanakan perbaikan. Di sini maksudnya adalah mengembangkan suatu upaya yang berkesinambungan untuk memperbaiki standar biaya, prestasi, keamanan, dan keandalan. Kemudian agar mendapat kualitas produk yang baik, sebaiknya kita harus dapatkan feedback dari pembeli untuk tahu kekurangan produk yang kita buat. Kemudian yang kedua, lakukan quality control untuk setiap produk yang dibuat. Kemudian review supplier yang kamu ajak kerjasama, karena supplier adalah langkah awal dari setiap tindakan produksi. Kemudian amati